Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tentang nilai dan norma sosial. Menurut Ananda semua, apa itu nilai dan norma? Nah, pertama kita bahas dulu tentang nilai. Nilai merupakan suatu pandangan seseorang tentang suatu hal yang baik ataupun yang buruk. Nah, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Jadi nilai itu bagaimana kita melihat sesuatu yang baik atau yang buruk. Nah, sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat kita sendiri. Biasanya norma itu bersifat nyata, tegas, dan jelas. Norma yang ada dalam suatu masyarakat merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Contohnya bagaimana kita menilai sebuah lingkungan. Tentu kita akan menganggap bahwa lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang bagus itu adalah lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bebas dari kotor, sedangkan lingkungan yang kotor, banyak sampah, itu tidak bagus atau tidak baik atau bahkan tidak sehat. Nah, itu contohnya kita menilai sebuah lingkungan. Kemudian bagaimana jika seseorang membuang sampah sembarangan? Tentu ketika kita melihat seseorang membuang sampah sembarangan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya saja? Atau kita akan menegurnya, mengatakan bahwa tidak bagus membuang sampah sembarangan. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak tercipta lagi lingkungan yang kotor dan agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat, maka akhirnya dilahirkanlah atau dikeluarkanlah aturan-aturan, disepakati aturan bahwa dilarang membuang sampah sembarangan atau seluruh masyarakat harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, aturan-aturan yang telah dibuat tadi yang lahir dari nilai kebersihan tadi itu merupakan sebuah norma. Nah, itulah perbedaan norma dan nilai. Nilai adalah bagaimana kita menganggap bahwa lingkungan yang bersih itu adalah bagus, dan norma adalah bagaimana kita ingin mencapai lingkungan yang bersih tadi dengan membuat aturan bahwa dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, nah itu adalah pengertian dan contoh dari nilai dan norma. Sekarang kita coba bahas apa itu ciri-ciri nilai. Yang pertama, nilai itu terbentuk dalam masyarakat melalui sebuah proses interaksi. Jadi, nilai itu lahir dari dalam masyarakat dan melalui interaksi masyarakat. Nah, yang nomor 2 yaitu nilai itu diajarkan dan disebarkan dalam masyarakat. Jadi, nilai itu bukan bawaan lahir ya, tapi nilai itu diajarkan dan disebarkan dalam masyarakat. Diawali dari lingkungan keluarga sampai dengan lingkungan sekolah sampai dengan lingkungan masyarakat lebih luasnya. Dan yang ketiga, nilai itu terbentuk melalui proses sosialisasi. Yang keempat, nilai dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Jadi perkembangan diri seseorang akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di lingkungannya. Yang kelima, nilai sebagai pemenuhan kebutuhan dan kepuasan seseorang. Contohnya, kita membutuhkan lingkungan yang bersih. Kita membutuhkan lingkungan yang sehat. Jadi nilai-nilai kebersihan yang dalam diri kita itu adalah sebuah kebutuhan dan kepuasan bagi kita jika kita bisa mendapatkan lingkungan yang bersih. Yang keenam, yaitu memiliki pengaruh yang berbeda antar masyarakat. Jadi nilai ini pengaruhnya akan berbeda dari setiap individu. Ada individu yang sangat menganut nilai-nilai kebersihan, ada individu yang biasa-biasa saja. Nah, nomor 7 ada nilai itu cenderung berkaitan satu sama lain dan akan saling membentuk sistem nilai. Itu adalah ciri-ciri nilai. Lalu sekarang apa fungsi nilai itu? Fungsi nilai ada 5. Yang pertama, untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. Ibarat kita menetapkan harga barang, misalnya buku harganya 2.000, pena harganya 1.000. Nah, seperti itu juga dalam lingkungan sosial sesuatu itu pasti ada harganya, apakah dia berharga atau tidak. Nah, apakah dia bernilai atau tidak? Nah, itulah gunanya nilai, untuk menentukan harga sosial suatu kelompok. Nomor 2 yaitu untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penentu terakhir dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Contohnya dalam keadaan terjadi sebuah konflik, kita akan melihat nilai-nilai baik dari konflik tersebut dan sehingga kita bisa mengambil keputusan.
Yang kelima sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok. Dan yang kelima sebagai alat pengawas dan pengontrol perilaku dalam masyarakat. Jadi kita kalau sudah tahu nih ini baik, ini buruk, kita kan bisa menjadi pengontrol bagi diri kita. Oh, ini harus kita lakukan dan ini tidak boleh kita lakukan. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembagian nilai. Nilai itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada nilai material yang berguna bagi unsur fisik, dan biasanya nilai material ini bisa kita ukur. Contohnya makanan, air, dan pakaian. Makanan bisa kita hitung, air bisa kita ukur, dan pakaian bisa kita hitung. Kemudian ada yang kedua, ada nilai vital. Nilai vital adalah nilai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Contohnya buku dan alat tulis itu berguna bagi siswa untuk sekolah. Atau juga cangkul itu berguna bagi petani untuk ke sawah. Parang berguna bagi petani untuk ke ladang. Atau mobil itu akan berguna bagi sopir untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian berarti nilai ini berguna bagi batin atau rohani seseorang, kepuasan batin seseorang. Nah, nilai rohani ini terbagi lagi menjadi 4. Ada nilai kebenaran, ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan atau nilai moral, dan ada nilai religius. Nilai kebenaran bersumber dari akal pikiran manusia itu sendiri. Sedangkan nilai keindahan itu dari rasa estetika dalam diri kita. Contohnya ketika kita mendengar lagu akan timbul rasa lagunya bagus ya. Atau ketika kita melihat lukisan. Nah, kemudian ada nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kodrat manusia seperti kehendak atau kemauan kita. Contoh, kita ingin menolong orang yang terkena musibah. Nah, itu adalah nilai kebaikan atau nilai moral dalam diri kita. Dan keempat ada nilai religius. Nilai religius ini bersumber dari kepercayaan atau keyakinan manusia. Contohnya nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Nah, setelah kita bahas tentang nilai, sekarang kita masuk tentang norma. Tadi pengertian norma sudah, sekarang kita bahas tentang tingkatan norma. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada norma, itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada norma cara atau usage. Yang kedua ada norma kebiasaan atau disebut dengan folkways. Ada norma tata kelakuan atau mores. Dan 4 adat istiadat atau custom. Norma cara atau norma usage itu biasanya berkaitan dengan hubungan antar individu di dalam masyarakat. Jadi bagaimana hubungan kita dengan masyarakat itu biasanya adalah yang ada di dalamnya nanti ada norma usage atau cara. Biasanya norma ini daya ikatnya rendah atau lemah, dan sanksinya jika kita melanggar itu hanya ejekan dan cemoohan. Contoh, ketika kita bersendawa atau kita terkentut di depan umum, nah itu semua orang akan mengejek atau mencemoohkan kita, kan? Nah, yang kedua ada norma kebiasaan atau folkways. Nah, norma ini biasanya dilakukan secara berulang dan menjadi identitas atau ciri-ciri masyarakat tersebut. Dan daya ikat dari norma ini biasanya lebih kuat dari norma usage. Sanksinya itu berupa teguran. Nah, contohnya ketika bersalaman dengan orang tua. Ketika kita pergi ke sekolah, kita bersalaman dengan orang tua, kita berpamitan. Tapi jika kita tidak lakukan, itu biasanya kita akan ditegur oleh orang tua kita. Nah, yang ketiga ada norma tata kelakuan atau mores. Norma ini aturan yang sudah diterima atau secara sadar atau maupun tidak dan dijadikan sebagai alat pengawas. Jadi norma tata kelakuan ini aturan yang sudah diterima atau secara sadar ataupun tidak dan sudah dijadikan sebagai alat pengawas dalam masyarakat. Contohnya daya ikatnya itu biasanya lebih kuat dan sanksinya pun sangat sanksi berat dan dipermalukan depan umum. Contohnya larangan mencuri, larangan untuk membunuh, larangan untuk mengambil barang orang lain. Nah, biasanya kalau kita mencuri akan diberi sanksi, entah dilaporkan ke kantor polisi atau nanti ada norma atau hukum dari masyarakat misalnya. Nah, yang keempat ada adat istiadat atau custom. Biasanya norma ini tidak tertulis. Kalau norma tata kelakuan biasanya kan tertulis. Kalau norma adat istiadat ini biasanya tidak tertulis, namun memiliki sanksi langsung maupun sanksi tidak langsung. Biasanya daya ikatnya cukup kuat juga karena sanksinya itu penolakan dari masyarakat. Contohnya ketika kita berduaan, kita yang bukan muhrim,
Nah, ini kita akan ditolak oleh masyarakat, atau kita akan diusir oleh masyarakat, atau bisa juga kita diberi hukuman berupa cambuk seperti di Aceh, atau kejadian ketika ada seorang perempuan di suatu daerah yang memiliki suami dua dan itu dianggap sebagai menyalahi norma-norma, akhirnya itu perempuan itu diusir dari kampung tersebut. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis norma. Nah, jenis-jenis norma ini ada 4. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Norma agama itu biasanya berdasarkan pada kaidah atau ajaran suatu agama. Nah, norma agama ini bisa kita contohkan seperti kewajiban kita melaksanakan sholat, kewajiban kita untuk puasa bagi orang-orang muslim. Nah, norma kesusilaan itu biasanya berdasarkan pada hati nurani atau akhlak dari manusia itu sendiri, dan norma ini biasanya bersifat umum. Artinya setiap orang di dunia pasti memiliki norma kesusilaan. Contohnya yaitu ketika jujur dalam perkataan dan perbuatan, atau membantu orang yang sedang membutuhkan, dan kita yang menghormati sesama, atau kita yang menghargai orang tua, menyayangi yang muda. Itu contoh dari norma kesusilaan. Sedangkan norma kesopanan itu adalah aturan tingkah laku yang ada dalam masyarakat. Jadi norma kesopanan itu berdasarkan pada aturan tingkah laku dalam masyarakat. Contohnya cara kita berpakaian, cara kita bersikap, cara kita berbicara. Nah, itu biasanya sudah ada aturan-aturannya dalam masyarakat kita sendiri. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum itu biasanya diambil dari himpunan atau petunjuk atau larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara. Contoh norma hukum biasanya dilarang melakukan tindak kriminal atau pencurian. Ya. Nah, berikut silakan Anda perhatikan tabel-tabel ini. Ini adalah perbedaan dari norma-norma tadi. Misal dapat kita lihat perbedaannya dari tujuannya, kita dapat lihat perbedaannya dari isinya, dari asal usulnya, dari pemberi sanksinya, dan dari daya kerjanya. Contoh, norma agama tujuannya itu lebih ke umat manusia, bagaimana mencemplungkan dan mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan yang salah atau melakukan kejahatan. Jadi norma agama ini tujuannya lebih ke umat manusianya, sama dengan norma kesusilaan. Dan sedangkan norma kesopanan dan norma hukum itu sifatnya lebih ke ketertiban masyarakat, jadi lebih mencegah agar tidak ada korban kejahatan. Jadi itu tujuan dari norma kesopanan dan norma hukum. Nah, sedangkan isinya kalau norma agama dan norma susila itu bisa menunjukkan batin kita, rohani kita. Kalau norma kesopanan itu ditujukan pada sikap lahir atau diri kita. Asal usul norma agama itu berasal dari Tuhan, norma kesusilaan dari diri sendiri, dan norma kesopanan dan norma hukum dari kekuasaan luar yang bisa. Contohnya aturan-aturan yang dibuat dalam masyarakat. Nah, itu coba Anda perhatikan juga pemberi sanksi dan juga daya kerjanya. Ya, sekian materi kita hari ini tentang menilai dan norma. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.